Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku dimanapun kalian berada, sebangsa, setanah air, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid din wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support terhadap channel saya. Dan selamat datang kembali di channel Gus Hanas Syarif Official. Ada beberapa hal yang ingin saya kritisi dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dan saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Bahwasanya kalau kita mau menelaah, mau menyimak dan meneliti rekam jejak dari klan Ba'alawi, sungguh sangat membahayakan bagi kestabilan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam menjaga kebinekaan kita. Dan juga di dalam menjaga kemurnian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya katakan demikian? Kembali lagi, silahkan nanti panjenengan semua menelaah dari rekam jejak mereka yang tersebar di media digital seperti YouTube, TikTok, Facebook, Snack Video, Twitter, dan lain sebagainya. Bahwasanya gerakan mereka ini itu memiliki satu visi dan misi yang terorganisir, terstruktur, dan masif. Walaupun disampaikan dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, ada yang kasar, ada yang berjubah sufi, ada yang berpenampilan akademik, politisi, pengusaha, bahkan para kiai. Akan tetapi, pola yang disampaikan oleh mereka semua itu tentunya sama, yaitu mendoktrin umat, mengeksploitasi umat dengan embel-embel agama. Seperti contoh, ada seorang habib dari klan Ba'alawi yang kemudian dia itu ingin mencari pembelaan terhadap polemik nasab yang semakin memuncak dan memanas, dari mulai akar rumput sampai ke tingkat atas. Jadi sangat berdusta sekali kalau ada orang mengatakan bahwasanya polemik ini hanya beredar di media sosial. Buktinya, sekelas Rois PBNU, ketua PBNU, baik wakil ketua dan ketua bidang keagamaan, atau kita singkatnya sebagian para petinggi NU, sampai merespon dengan respon yang tentunya kita sama-sama tahu tidak bijak responnya, karena tiba-tiba menuduh fitnah, tiba-tiba menuduh rasis. Padahal kalau kita simak rekam jejak mereka, klan Ba'alawi ini, justru mereka lah yang suka memfitnah, suka memelintir sejarah, suka membelokkan ayat dan makna hadis serta maqalah para ulama, dan juga rasis. Mungkin perlu saya ulangi, rasisnya mereka itu ketika menghina para ulama. Walaupun alim allama,
tetap lebih utama satu orang habib yang bodoh daripada 70 alim alama, kiai yang alim alama. Nah ini kan rasis, gitu. Artinya membanggakan pengakuannya sebagai cucu Nabi dan merendahkan para ulama yang mereka anggap bukan bagian dari cucu Nabi. Kemudian kembali ke masalah yang tadi, ada seorang habib itu mencari pembelaan dengan mengutip apa yang ditulis oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu di halaman ke-20 di situ ada fasal fi luzumil ihtiyati fi akhdid din wa akhdil ilmi wal indari an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immatil mudillin. Yaitu sebuah fasal di mana menjelaskan tentang wajibnya kita berhati-hati di dalam mengambil sanad keilmuan di dalam agama ini dan juga mengambil sanad ilmu dan berhati-hati dari fitnahnya para ahli bid'ah dan orang-orang munafik dan para pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka yang zalim, yang menyesatkan. Nah, di dalam bab ini, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu mengutip sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana isinya adalah waruya Muslimun fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala warawa Muslimun fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah meriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, sayakunu fi akhir ummati, akan ada pada masa terakhir umatku unasun, sekelompok manusia, yuhadditsunakum, yang mereka menyampaikan kabar berita kepada kalian, ma lam tasma'u antum wala aba'ukum, yang mana berita yang mereka sampaikan itu tidak pernah kalian sama sekali mendengarnya, wala aba'ukum, dan juga leluhur-leluhur kalian tidak pernah juga mendengarkan dan mengajarkan hal yang seperti itu. Fa iyyakum wa iyyahum, maka jauhilah mereka, hindarilah mereka, agar supaya kalian tidak terkena fitnahnya. Nah, maksud dari hadis ini apa? Poinnya adalah malam tasma'u antum wala aba'ukum. Ya, mereka sekelompok orang di akhir zaman itu akan mendatangi kalian, kemudian menyampaikan berita yang kalian dan leluhur-leluhur kalian tidak pernah mendengar berita itu. Artinya apa ini? Kabar beritanya tidak muttasil sanadnya, tidak bersambung sanadnya. Atau kabar berita yang aneh, yang belum pernah kita dengar sama sekali, bahkan leluhur-leluhur kita belum pernah mengajarkan itu. Nah, kemudian hadis ini dijadikan alat pembelaan, pembenaran oleh Habib tersebut. Dengan narasi bahwasanya, ini loh, Kiai Hasyim Asy'ari itu sejak dari dulu sudah memperingatkan kita bahwasanya di akhir zaman ini akan datang orang-orang itu yang mengatakan bahwasanya nasabnya Habib itu palsu. Padahal kita belum pernah mendengar, belum pernah mengetahui, dan belum pernah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita bahwasanya nasabnya Habib ini palsu. Nah, kurang lebih begitu maksudnya. Nah, ini yang saya maksud, memelintir hadis, membelokkan makna daripada apa yang dimaksud oleh para ulama kita. Dan ini sangat berbahaya apabila didengarkan oleh khalayak umum, yang notabene umat ini rata-rata tidak mengerti tentang agama. Kemudian
Hadis yang kedua, yakunu fi akhir zamani, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ya. Yakunu fi akhir zamani, akan ada di akhir zaman dajjaluna kadzabuna, dajjal-dajjal yang berdusta. Ya'tunakum, yang mereka mendatangi kalian. Ya'tunakum, yang mereka datang membawa kepada kalian minal ahadits, dari beberapa kabar-kabar berita atau hadis-hadis, bima lam tasma'u, akan kabar berita yang kamu tidak pernah mendengar, antum wala aba'ukum, bahkan leluhur-leluhur kalian juga tidak pernah mendengar berita dan hadis itu. Wa iyyakum wa iyyahum, maka jagalah diri kamu dan jauhi mereka. La yudillunakum wa la yuftinunakum, agar supaya mereka tidak menyesatkan kalian dan tidak mencelakai kalian semua. Nah, hadis ini sebenarnya justru melegitimasi gerakan yang dipelopori oleh Kiai Iman untuk memberangus para oknum-oknum Ba'alawi yang suka mengeksploitasi umat, yang suka membodohi umat dengan dalil agama. Seperti contoh misalkan, pernahkah kita itu mendengar kabar bahwasanya orang kalau meragukan nasabnya habaib itu mempengaruhi keabsahan imannya? Nah, ini kan disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith di Madura waktu itu. Silahkan cari videonya. Bahwasanya beliau menyampaikan dengan susunan kalimat kurang lebihnya sebagai berikut. Kalian tidak percaya kepada Sayyidina Ubaidillah, itu silahkan. Tapi yang perlu saya ingatkan, kata beliau, percaya dan tidaknya kalian semua kepada Sayyidina Ubaidillah, leluhur Ba'alwi ini, itu yang mempengaruhi iman kalian. Nah, ini kan kita tidak pernah mendengar hal itu. Gitu. Kita percaya ataupun tidak, itu tidak menjadi soal. Karena rukun iman itu cuma 6, dan di dalamnya tidak ada percaya kepada habaib, itu nggak ada. Apalagi silsilah nasabnya, sanad periwayatan ketersambungan silsilah nasabnya itu diragukan. Gitu. Nah, kemudian kita mendengar lagi bahwasanya belajar kepada satu orang habib yang bodoh, ya, ini penekanannya di yang bodohnya ini. Itu lebih utama daripada belajar kepada 70 ulama yang alim Allah. Nah, secara logika, kalau habibnya bodoh, lalu apa yang akan kita pelajari dari orang bodoh? Ilmu apa yang kita bisa ambil dari orang bodoh? Kok bisa lebih utama daripada 70 ulama yang alim allama? Nah, ini kan membingungkan. Dan ini tidak pernah kita dengar dan tidak pernah diajarkan oleh para alim ulama kita. Kemudian ada lagi statement dari Ketua Robitoh Alawiyah, yaitu Habib Taufik, yang mengatakan bahwasanya taraktu fikum as-saqalain, mengutip hadis Saqalain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkritik Abuya Muhtadi, ulama Banten yang karismatik dan salah satu sesepuh NU saat ini, di mana beliau pernah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya lal habaib, ulama itulah yang menjadi pewaris Nabi, bukan para habaib. Nah, dalam rangka membantah itu, dalam rangka mengkritik itu, dia mengutip hadis Saqalain dengan narasi kurang lebihnya, silahkan ditonton sendiri di videonya nanti. Dia mengatakan, Kitabullah wa itratu ahli baiti. Kalian itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran kalau ingin selamat, dan juga kepada para habaib. Nggak boleh hanya kepada Quran saja, tapi tidak ikut kepada habaib. Kalau pengen tidak sesat, maka ikut Quran, ikut habaib.
Kalau tidak ikut habaib, sesat kalian. Dan mohon maaf, sejak kapan fitratu ahli baiti itu dimaknai sebagai habaib? Nah ini kan sangat berbahaya. Ini namanya memperkosa hadis, gitu loh. Dan itu dilakukan oleh orang yang kelasnya ketua Robito Alawiyah. Nah ini bukan rasis, ini bukan sedang kita mengadu domba atau memprovokasi, tidak. Tapi kita membicarakan tentang kesalahan dan kebenaran, gitu loh. Dan banyak lagi, seperti misalkan mengatakan bahwasanya tanah Jawa ini adalah miliknya orang-orang Yaman, Tarim Yaman. Pernahkah kita mendengar bahwasanya bumi Jawa ini adalah milik orang Yaman? Bahkan leluhur-leluhur kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan ini akhirnya seakan-akan menjadi bukti tentang tuduhan-tuduhan yang selama ini beredar, bahwasanya berdasarkan tes DNA mereka ini adalah keturunan Yahudi Askenazi. Di mana Yahudi Askenazi itu saat ini itu menjajah Palestina dan mendirikan negara Israel dengan alasan apa? Bahwasanya tanah Palestina itu adalah bumi yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Kan hampir mirip ini. Di mana ada seorang habib yang mengatakan bahwasanya bumi Jawa ini adalah miliknya para aulia tarim. Kan ada kemiripan di situ. Jangan-jangan benar DNA itu, bahwa kalian semua itu memang keturunan Yahudi Askenazi. Karena kemiripannya banyak. Suka berbohong, memelintir ayat, mentahrif hadis. Kemudian membuat cerita-cerita bohong. Seperti contoh, katanya leluhur mereka yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi yang digelari dengan Al-Faqih Muqaddam itu bisa mi'raj 70 kali dalam semalam berjumpa dengan Allah. Ada yang menarasikan bahwasanya mondar-mandir ke Sidratil Muntaha. Lah dia ini siapa? Kalau cuma sekedar wali. Sementara Nabi saja, di antara sekian banyak para Nabi, yang wajib kita ketahui 25 Nabi dan Rasul itu tidak pernah berjumpa dengan Allah secara langsung. Kecuali Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Itu pun seumur hidupnya cuma sekali berjumpa dengan Allah. Ruhan wa jasadan. Nah, ini seorang wali bisa mengalahkan Nabi itu bagaimana pola berpikirnya? Mau dipelintir bagaimana? Unda, itu maksudnya mi'raj dengan Allah itu maksudnya sholat gitu. Loh, kalau sholat kok ada narasi mondar-mandir ke Sidratul Muntaha? Kalau cuma sholat apa kelebihannya? Ya kan, banyak ulama-ulama kita, bukan hanya 70 kali sehari semalam kalau sholat. Ada yang bahkan 100 rakaat ada. Banyak gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Jadi, marilah kita itu sama-sama mendekat kepada para ulama. Khususnya ulama-ulama pribumi. Ikuti ajaran mereka. Ngaji. Bawa kitab kalau ngaji. Bawa kitab. Jangan cuma jadi pendengar. Walaupun kita tidak bisa baca kitab. Bawa kitabnya. Apa yang dijelaskan oleh para alim ulama, dicatat, kemudian nanti didiskusikan dengan teman-teman yang lain, supaya kita tidak mudah. Dan saya yakin rata-rata pengikut-pengikut mereka itu bukan dari kalangan pesantren. Kalau memang jelas dari kalangan pesantren, nah ini kan sangat membingungkan gitu. Anak pesantren bisa termakan doktrin-doktrin palsu seperti itu. Bagaimana pola pikirnya? Gitu. Bukankah kita selaku anak pesantren ini harus kritis di dalam menyikapi segala hal yang sekiranya bertentangan dengan apa yang kita pelajari selama ini dari kitab-kitab para ulama salaf? Kan demikian. Jadi sekarang yang Dajjal ini siapa?
Dajjal-dajjal pendusta yang datang di akhir zaman membawa berita-berita atau hadis-hadis yang kita dan leluhur kita tidak pernah mendengar. Artinya kabar yang aneh gitu, yang tidak tercatat di dalam sanad keilmuan kita selaku orang-orang Nusantara. Kira-kira demikian ya teman-teman. Mohon maaf selebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.